Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas Hukum Persaingan Usaha B dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SHM Home. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi analisis terkait putusan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Wulan Ramai Putri dengan NPM 12011155. Saya Yohana Maria Girsang dengan NPM 22120111404. Saya Alfiatri Aprilia dengan NPM 22120111402. Saya Cecilia Simamora dengan NPM 2212011410. Saya Anggita Syahira dengan NPM 22120111416. Baik, kami akan mulai dari nomor 1. Dipersilakan kepada rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus dugaan pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan yang terdapat pada putusan KPPU nomor 3 garing KPPU strip I garing 2024. Jadi terlapor dalam kasus ini merupakan salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia yang membuat banyak layanan internet yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya itu adalah Android dan juga Google Play Store. Nah, nama perusahaan ini adalah Google LLC. Google LLC ini memiliki salah satu platform terbesar di dunia dan juga di Indonesia yang digunakan oleh banyak developer untuk mendistribusikan aplikasi yang mereka buat untuk dapat digunakan oleh orang banyak. Jadi semua orang yang memiliki Android khususnya itu mendownload aplikasi untuk Android mereka itu lewat Google Play Store. Nah, kemudian pada tanggal 28 September tahun 2020, Google LLC ini mengeluarkan kebijakan baru yang diperuntukkan kepada para developer yang memasarkan aplikasi mereka di Google Play Store. Jadi, kebijakan ini adalah isinya adalah untuk mengimbau para developer yang memiliki digital service di dalam aplikasi mereka. Digital service itu adalah dapat berupa barang atau jasa yang diperjualbelikan di dalam aplikasi yang dapat dibeli oleh pengguna aplikasi atau disebut dengan in-app purchase. Nah, apabila para developer ini atau aplikasi ini memiliki in-app purchase, maka metode pembayaran yang digunakan itu harus menggunakan Google Play Billing System yang dibuat oleh Google LLC ini. Kemudian pada tahun 2021, Google LLC ini mempertegas adanya aturan ini dengan menambahkan service fee atau biaya layanan yang harus dibayarkan oleh developer per transaksi yang digunakan melalui Google Play Billing System tersebut. Jadi apabila ada konsumen atau pengguna aplikasi yang membeli sesuatu di dalam aplikasi dan mereka menggunakan Google Play Billing System, maka developer itu haruslah membayar service fee atau biaya layanan sebesar 15-30% dari total transaksi itu kepada Google LLC. Nah, selanjutnya pada tahun 2022, tepatnya itu tanggal 1 Juni, Google LLC ini kian mempertegas dan juga memperketat aturan terkait Google Play Billing System ini. Mereka mengimbau untuk para developer untuk hanya menggunakan metode pembayaran Google Play Billing System di dalam aplikasi mereka. Jika tidak mematuhi aturan ini, maka aplikasi mereka itu terancam untuk dihapus dari Google Play Store, yang mana berujung kepada para customer itu menjadi tidak bisa mendownload aplikasi itu gitu. Selanjutnya juga Google LLC ini melarang para developer untuk menggunakan metode pembayaran lain, termasuk link yang berujung kepada metode pembayaran selain GPB ini. Nah, aturan ini kemudian dinilai merugikan banyak pihak. Pihak-pihak yang dimaksud ini adalah developer karena mereka itu menjadi terbatas kan untuk melakukan kerjasama dengan penyedia jasa pembayaran yang lain atau pihak ketiga. Kemudian juga si customer menjadi terbatas pilihannya untuk melakukan pembayaran karena yang tersedia hanya GPB tersebut. Mereka tidak bisa melakukan transaksi melalui metode pembayaran yang lain. Kemudian akhirnya karena adanya aturan yang dianggap merugikan ini, KPPU berinisiatif untuk menyelidiki ada atau tidaknya atau terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Google LLC atas pemberlakuan GPB ini.
Jadi KPPU mulai menyelidiki itu di tahun 2024 atas inisiatif sendiri. Nah, KPPU itu menduga Google LLC ini melakukan beberapa pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diantaranya itu Pasal 17, Pasal 19, dan juga Pasal 25 terkait penyalahgunaan posisi dominan. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas poin 2 mengenai terlapor dan alasan dijadikan terlapor. Dalam kasus ini, seperti yang kita ketahui, yang menjadi terlapor yakni Google LLC, merupakan perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia. Terlapor ini memiliki berbagai macam produk digital, salah satunya adalah Android dan juga Google Play Store. Google Play Store itu adalah salah satu platform yang dimiliki oleh terlapor, di mana di dalam Google Play Store ini dia menjadi memberikan jasa penyedia layanan, di mana para developer game ataupun developer aplikasi ini dapat memasarkan produknya, dan juga konsumen dapat membeli game ataupun aplikasi yang dibuat oleh developer. Berdasarkan grafik dari pasar pangsa pasar toko aplikasi App Store di Indonesia pada tahun 2021, diketahui bahwa produk milik terlapor yakni Google Play Store menguasai 93% pangsa pasar toko aplikasi online di Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadikan terlapor memiliki posisi dominan dalam pasar toko aplikasi online, terkhususnya di Indonesia. Dan pada tahun 2021, terlapor mengumumkan bahwa setiap developer ataupun perusahaan yang menggunakan Google Play Store dalam memasarkan aplikasinya, mereka wajib untuk melakukan pembayaran menggunakan sistem dari pembayaran Google itu sendiri, yakni Google Play Billing System. Dan jika tidak, maka Google akan menghapus aplikasi dari para developer yang tak mematuhi kebijakan tersebut. Hal tersebut tentunya menjadikan terjadinya entry barrier, di mana para pelaku usaha lain ini tidak bisa untuk memasuki pangsa pasar yang dimiliki oleh Google melalui Google Play Billing System ini. Dan selanjutnya, karena adanya kebijakan kewajiban pembayaran dari Google tersebut, tentunya akan berimbas juga kepada konsumen, karena konsumen tidak memiliki pilihan lain gitu untuk melakukan untuk dapat memilih pembayaran mana yang akan mereka gunakan dalam melakukan transaksi di Play Store. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait pembuktian unsur-unsur pelanggaran yang di mana adanya penyalahgunaan posisi dominan. Nah, berdasarkan putusan yang kita gunakan, sebenarnya pihak pelapor yaitu Google LLC ini tidak hanya melanggar pasal 25 terkait penyalahgunaan posisi dominan saja, tetapi juga melanggar daripada unsur kegiatan yang dilanggar, yang dimana yaitu di pasal 17 dan pasal 19, yaitu terkait monopoli dan penguasaan pasar. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait pasal 17 dan pasal 19 hingga akhirnya pasal 25 terkait penyalahgunaan posisi dominan agar lebih runtun dan lebih terstruktur, akhirnya ada di titik poin di penyalahgunaan posisi dominan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur yang memang dilakukan oleh Google itu sendiri. Yang dimana yang pertama adanya unsur badan usaha atau pelaku usaha. Pemenuhan unsur ini, dalam hal ini Google LLC ini kan memang merupakan badan hukum yang memang menyelenggarakan suatu kegiatan usaha di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia sendiri. Lalu terkait unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran, di mana dalam hal ini adanya kewajiban menggunakan Google Play Billing System oleh pengguna Google Play Store yang mengakibatkan tertutupnya alternatif pemrosesan pembayaran lain, yang dimana Google Play Store ini merupakan satu-satunya toko aplikasi yang dapat di-pra-install pada seluruh perangkat seluler yang berbasis Android dengan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Nah, seperti yang kita tahu, banyak sekali di seluruh dunia pengguna atau konsumennya perangkat seluler berbasis Android itu rata-rata menggunakan Google Play Store itu sendiri, karena Google Play Store ini memang suatu aplikasi memang sudah ada di HP gitu. Jadi memang sudah dibuat atau sudah dirancang sedemikian rupa. Sudah terlihat jelas daripada si Google LLC yang membentuk Google Play Store yang memang sudah ada di ponsel ketika kita mau misalnya mau beli aplikasi games atau mau ngunduh aplikasi untuk kita beli buku online, beli buku secara online.
melalui aplikasi yang dimana kita bisa belinya di Google Play Store. Yang Google Play Store sendiri itu udah ada di HP kita. Nah, di situ kan ada unsur penguasaan atas produksi atau pemasarannya. Lalu terkait unsur barang dan atau jasa. Nah, dalam hal ini Google Play Store ini merupakan toko aplikasi yang memang menawarkan jutaan aplikasi. Jadi dia tuh si Google Play Store ini tokonya. Nah, di dalam toko itu ada banyak aplikasi-aplikasi dan konten digital yang memang bisa diunduh dan bisa dibeli oleh pengguna atau konsumen, seperti saya dan seperti teman-teman yang lainnya. Nah, aplikasi-aplikasi atau konten digital yang ada di Google Play Store ini berasal dari developer yang memang menyediakan hal itu. Nah, developer ini juga istilahnya ada kaitannya dengan Google Play Store karena aplikasi yang dia buat itu ada di Google Play Store, dan Google Play Store merupakan bagian dari suatu sistem atau suatu wadah yang memang dibuat oleh Google LLC itu sendiri. Nah, dalam hal ini dalam Google Play Store itu sendiri itu pastikan menerapkan biaya layanan ya, service fee itu sendiri ketika pengguna atau konsumen membeli aplikasi dan konten digitalnya melalui Google Play Store itu. Terus juga kan pasti ketika adanya pengunduhan, pembelian, dan adanya penerapan biaya layanan, pasti kan ada proses penyelesaian pembayarannya, yang dimana melalui Google Play Billing System itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam hal ini Google LLC itu mewajibkan penggunaan Google Play Billing System pada pasar bersangkutan yang berdampak pada terbatasnya pilihan metode pembayaran yang digunakan developer dan mengakibatkan kerugian. Nah, terkait hal ini, si Google LLC yang membuat suatu kebijakan pada wadahnya yaitu Google Play Store, dia membuat kebijakan Google Play Billing System yaitu suatu kebijakan proses pembayaran dengan melalui satu jalur itu sendiri. Yang hal ini menyebabkan terbatasnya pilihan atau opsi pembayaran yang bisa digunakan oleh pengguna atau konsumen gitu. Nah, hal ini kan pasti berdampak mengakibatkan kerugian itu sendiri gitu kan, baik dari developernya maupun dari kita sebagai pengguna atau konsumen. Lalu selanjutnya terkait unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain. Nah, dalam hal ini Google LLC ini kan melakukan kegiatan itu di bidang teknologi informasi, khususnya di bidang layanan periklanan, terus juga membantu memasarkan produk, sistem operasi, aplikasi dan platform lainnya kayak Google Play, Chrome, Gmail, Google Play Store, G Drive, Gmaps, YouTube, bahkan Google Workspace lainnya yang kayak Google Classroom, terus juga kayak Google Dokumen yang biasa kita gunakan, dan memang kita sebagai pengguna menggunakan itu baik di ponsel maupun laptop. Bahkan pengguna-pengguna ini nggak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia gitu. Nah, berarti kan ada suatu hal yang memang dilakukan dengan atau suatu kegiatan yang memang dilakukan oleh pelaku usaha lain, beberapa pelaku usaha gitu. Yang dimana baik dari pihak developer maupun kita sebagai konsumen atau penggunanya. Lalu selanjutnya di sini yang titik poin pentingnya yaitu terkait unsur posisi dominan. Sejauh mana dan seperti apa bentuk unsur posisi dominan yang dilakukan oleh Google LLC itu sendiri. Nah, dalam hal ini pelaku usaha yang bersangkutan yaitu Google LLC itu dia tuh memiliki market power yang cukup signifikan dengan tidak memiliki hambatan dari pesaing. Kenapa bisa dibilang dia tidak memiliki hambatan dari pesaing? Karena ada beberapa buktinya yang berdasarkan dengan yang sudah saya cari dan kelompok saya cari juga. Bahwa yang pertama, developer aplikasi ini memiliki mayoritas pengguna di Google Play Store. Nah, mayoritas penggunanya kan di Google Play Store. Berarti otomatis sulit berpindah ke platform toko aplikasi lain karena pengguna-pengguna Google Play Store ini dia tuh pre-install di ponsel. Artinya kenapa disebut sebagai pre-install di ponsel? Karena ketika kita beli HP, Google Play Store itu sudah ada di HP gitu. Jadi kita nggak bisa memilih Google Play Store itu ada atau enggak ya di HP, pasti ada gitu. Dan kita untuk mencari atau mengunduh suatu aplikasi itu mau tidak mau menggunakan Google Play Store. Nah, Google Play Store juga dia tuh memiliki kebijakan dari Google, memiliki kebijakan Play Billing System, yaitu suatu kebijakan proses pembayaran yang memang dibuat oleh Google LLC untuk kita sebagai pengguna atau konsumen melakukan pembayaran. Nah, Google LLC juga memiliki penguasaan sumber daya dan hal hosting dan distribusi, penemuan dan pengembangan dan dukungan dan lain-lain pada sistem operasi seluruh berbasis Android. Artinya, di sini ada sumber penguasaannya dong, yang dimana dia udah ngebuat tempatnya wadahnya yaitu Google Play Store. Dia juga buat kebijakan
suatu pembayaran yang digunakan oleh pengguna atau konsumen dengan hanya satu jalur gitu. Jadi kita nggak punya opsi lain atau pilihan lain dalam hal melakukan proses pembayaran ketika kita mengunduh atau membeli suatu aplikasi. Nah, Google LLC ini memiliki posisi dominan di pasar bersangkutan, yang dimana dibuktikan dengan kemampuan Google LLC memiliki kebebasan menerapkan service fee secara progresif atas penjualan aplikasi dan konten digital. Artinya, dia ini kan udah buat kebijakannya. Dia juga pasti nggak hanya buat kebijakan wadahnya atau prosesnya, tetapi juga dia memiliki apa ya, posisi untuk menentukan berapa tarif atau besaran yang pengguna atau konsumen bayar gitu dalam hal untuk membeli suatu aplikasi di Google Play Store itu sendiri dengan melalui Google Play Billing System. Nah, hal ini terlihat jelas membuktikan bahwa Google LLC tidak memiliki pesaing signifikan dalam pasar bersangkutan karena developer kebergantungan menjual aplikasi atau produk konten digital lainnya di Google Play Store melalui Google Play Store melalui Google LLC, dan kita juga sebagai pengguna atau konsumen daripada produk yang memang berasal dari developer yang kita bisa temuinya hanya di Google Play Store gitu. Nah, selanjutnya terkait unsur secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam hal ini Google LLC bekerja sama dengan pelaku usaha payment processor untuk menawarkan layanan pemrosesan pembayaran melalui Google Play Billing System. Nah, jadi Google LLC ini dia itu dibantu oleh payment processor untuk membentuk suatu kebijakan Google Play Billing System yang digunakan oleh pengguna atau konsumen ketika melakukan proses pembayaran dalam hal ketika kita membeli aplikasi di Google Play Store itu sendiri. Lalu terkait unsur membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Nah, dalam hal ini Google LLC itu menegakkan penerapan kewajiban Google Play Billing System pada pembelian aplikasi dan konten digital. Dan juga Google LLC ini menghambat teknologi dengan cara menolak update aplikasi developer pada Google Play Store dan menghambat developer menggunakan alternatif teknologi penyelesaian pembayaran lain. Nah, sudah sebenarnya dari apa yang sudah saya paparkan sebelum itu sudah tertera jelas bahwa memang Google LLC ini merancang sedemikian rupa suatu wadahnya yaitu Google Play Store dengan membuat kebijakan tambahan yaitu Google Play Billing System, dalam hal ini pemrosesan pembayaran melalui satu jalur di Google Play Store, yang dimana kita sebagai pengguna atau konsumen kebergantungan untuk membeli suatu aplikasi dari developer itu di Google Play Store tersebut, sehingga nggak ada lagi alternatif atau pilihan untuk melakukan proses pembayaran tersebut. Nah, nggak hanya itu, Google LLC juga itu kan tadi menolak update aplikasi developer lainnya gitu ya. Jadi dia tuh secara tidak langsung tidak membuka peluang atau tidak membuka ruang untuk pelaku usaha lain atau pesaingnya dalam hal ini yang bisa digunakan oleh para pengguna atau konsumen itu sendiri. Tapi berdasarkan putusan yang saya baca, sebenarnya katanya berdasarkan klarifikasi dari pihak Google LLC ini memberikan alternatif penyelesaian pemrosesan pembayaran melalui program UCB. Tetapi hal ini tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya penerapan program tersebut gitu kepada seluruh developer. Jadi memang sudah istilahnya developer itu sudah kebergantungan oleh si Google LLC dengan sebuah wadahnya Google Play Store dan sebuah kebijakannya yaitu Play Billing System itu sendiri. Karena dia juga sudah terbukti jelas bahwa Google LLC ini menguasai pangsa pasar 50%, lebih dari 50%. Terus juga dia ngebuat kebijakan adanya pengaturan bagi developer yang penjualannya itu kayak misalnya nih di suatu developer yang penjualannya tidak lebih dari atau sampai dengan USD 1 juta per tahun itu dikenakan 15% dari nilai penjualan. Lalu juga kalau misalnya developernya penjualannya di atas USD 1 juta per tahun itu dikenakan 30% tanpa khawatir kehilangan pelanggannya. Otomatis dia merasa dia punya power, dia punya market power, dia juga punya posisi dominan di dalamnya, sehingga dia tidak merasa tersaingi, dia tidak merasa dia tidak ada pesaing yang akan menghambat dia karena dia udah merancang sedemikian rupa suatu wadah Google Play Store itu sendiri dengan suatu kebijakan yaitu Google Play Billing System, dalam hal ini yaitu proses pembayaran melalui satu jalur. Nah, sekian terkait pembuktian unsur-unsur pelanggaran terkait adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Google itu sendiri. Mungkin untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan
Jawaban dari nomor 4 yaitu lingkup pasar bersangkutan. Yang pertama itu pasar produk atau product market. KPPU dalam hal ini merumuskan pasar produk dengan menilai layanan dan karakter pasar yang berkaitan dengan distribusi aplikasi dan sistem pembayaran dalam ekosistem Google Play Store. Dalam perkara ini, KPPU mengidentifikasi beberapa pasar produk. Yang pertama itu pasar mobile operating system atau sistem operasi mobile. Pasar ini mencakup operating system pada perangkat smartphone dan tablet yang beredar di Indonesia. Dalam hal ini, Android mendominasi pangsa pasar di Indonesia. Lalu yang kedua, pasar toko aplikasi atau application store atau app store. Pasar ini adalah distribusi aplikasi dan konten digital untuk perangkat mobile. Untuk Android, toko aplikasi utama adalah Google Play Store. Terdapat app store lain misalnya Xiaomi Store, Oppo Store, Galaxy Store. Tetapi Google Play Store dalam hal ini tetap menjadi dominan. Lalu yang ketiga yaitu pasar sistem pembayaran dalam aplikasi atau in-app payment system. Google mewajibkan penggunaan Google Play Billing System atau GPBS bagi developer untuk memproses pembayaran digital. Developer tidak diperbolehkan memakai sistem pembayaran alternatif. Hal ini membentuk pasar tersendiri karena Google mengendalikan mekanisme transaksi di ekosistemnya. Lalu yang kedua yaitu pasar geografis. Pasar geografis mencakup seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan yang pertama yaitu sistem operasi Android Google dapat digunakan secara nasional tanpa pembatasan wilayah tertentu. Yang kedua, Google Play Store dan Play Billing beroperasi seragam di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ketentuan dan kebijakan distribusi aplikasi berlaku sama di semua daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada sanksi pelanggaran dan alasan dijatuhkannya sanksi tersebut. Berdasarkan putusan nomor 03/KPPU-I/2024, Majelis Komisi ini memutuskan bahwa terlapor yaitu Google LLC terbukti secara sah melanggar pasal 17 dan pasal 25 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maka komisi ini menjatuhkan sanksi kepada terlapor berupa yang pertama ada memerintahkan terlapor untuk menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing System dalam Google Play Store. Yang kedua, memerintahkan terlapor untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh developer untuk mengikuti program Super Choice Billing atau UCB dengan memberikan intensif berupa pengurangan service fee sebesar minimal 5% selama kurun waktu 1 tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan memberikan sanksi administrasi berupa menghukum terlapor untuk membayar denda sebesar 202 miliar 500 juta rupiah yang harus disetor kepada kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812. Kemudian ada alasan majelis komisi ini menjatuhkan sanksi tersebut. Jadi berdasarkan pertimbangan beberapa hal seperti di dalam ketentuan pasal 14 PP nomor 44 tahun 2021 yang mensyaratkan penentuan besaran denda itu berdasarkan pertama ada dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, yang kedua yaitu ada durasi terjadinya waktu pelanggaran, ketiga ada faktor yang meringankan, keempat ada faktor yang memberatkan, dan yang kelima yaitu ada kemampuan pelaku usaha untuk membayar. Nah, berdasarkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, bahwa kita ketahui dampaknya dari pembatasan pilihan pembayaran ini menutup pasar bagi para penyedia sistem pembayaran pihak ketiga untuk bersaing secara wajar. Karena Google ini secara efektif menjadikan Google Play Billing sebagai saluran tunggal. Hal ini membatasi pilihan developer untuk memilih sistem yang mungkin lebih efisien atau mungkin memiliki biaya yang lebih rendah, dan penggunaan biaya layanan atau juga service fee-nya ini sangat tinggi, sekitar dari 15% hingga 30%. Nah, hal ini menjadikan Google Play Billing ini dinilai menjadi beban yang signifikan bagi para developernya. Yang kedua yaitu ada durasi terjadinya pelanggaran. Jadi berdasarkan pasal 12 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2021 dan pasal 6 ayat 2 huruf D merupakan denda dasar dalam pengenaan tindakan administratif, bahwa majelis ini menggunakan nilai total penjualan terlapor yang berasal dari laporan keuangan yang teraudit dari periode tahun 2022 sampai 2023 yang diserahkan terlapor ini kepada Amerika Serikat, Komisi Sekuritas dan Bursa. Nah, akumulasi total dari penjualan tersebut ini digunakan untuk melakukan perhitungan rata-rata total terlapor yang bersumber dari Google Play Store yang ada di Indonesia selama periode Juni 2022 sampai Desember 2024. Oleh karena itu, majelis komisi ini mempertimbangkan bahwa menentukan perhitungan besaran denda ini berdasarkan total penjualan, yaitu paling banyak sebesar 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan dan kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga yaitu ada faktor yang meringankan. Jadi terdapat beberapa hal yang meringankan terlapor berdasarkan pasal 15 PP nomor
44 tahun 2021, yaitu terlapor ini tidak pernah tercatat dalam putusan komisi sebagai pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keempat yaitu adalah faktor yang memberatkan, bahwa terlapor ini tidak menyampaikan data dan dokumen secara lengkap sebagaimana yang diminta oleh majelis komisi dalam persidangan. Yang kelima ya adalah kemampuan pelaku usaha untuk membayar, bahwa dalam menentukan besaran denda, majelis komisi ini memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar sanksi administrasi berupa denda tersebut. Sekian diskusi dari kelompok 1, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.